Assalamualaikum teman-teman. Di sini aku buat video presentasi untuk tugas kuliah aku. Semoga video ini bisa memberikan kalian manfaat dan pengetahuan ya. Dan aku minta maaf jika video ini kurang bagus atau kurang menarik, komen aja. So, jangan lupa like, comment, and subscribe. Oke, kita langsung aja ke video presentasi aku ya. Dah, selamat menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fitria Eviani dari Prodi PBSI Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia Universitas Muhammadiyah Pringsewu, Lampung. Di sini saya akan mempresentasikan mata kuliah menyimak tentang keterampilan berbahasa. Keterampilan sendiri berasal dari kata dasar terampil. Menurut Sumarjadi, keterampilan adalah sama artinya dengan kecekatan. Cekatan atau terampil adalah kepandaian seseorang melakukan suatu tindakan atau perbuatan dengan cepat dan tepat. Sedangkan menurut Purwadarminta, kecekatan atau keterampilan adalah kemampuan seseorang melakukan suatu tindakan atau perbuatan dengan cepat, cekat, dan cermat atau dengan keahlian. Jadi, bisa disimpulkan bahwa keterampilan adalah suatu kegiatan melalui belajar dengan cepat, cekat, dan tepat untuk memperoleh hasil tertentu sehingga membentuk suatu kebiasaan. Selanjutnya, keterampilan berbahasa mempunyai 4 aspek. Yang pertama, menyimak, kedua, membaca, ketiga, berbicara, dan keempat, menulis. Selanjutnya, pertama kita akan mempelajari terlebih dahulu tentang keterampilan menyimak. Pengertian keterampilan menyimak menurut Henry Guntur Tarigan, beliau berpendapat bahwa menyimak adalah proses mendengarkan bunyi bahasa, mengidentifikasi, menilai, dan mereaksi atas makna yang terkandung di dalamnya. Sedangkan menurut Kami Jojo dan Suyono, menyimak adalah suatu proses kegiatan mendengarkan lambang-lambang lisan dengan sungguh-sungguh, perhatian, pemahaman, apresiatif, disertai dengan makna komunikasi secara nonverbal. Jadi bisa disimpulkan bahwa keterampilan menyimak adalah proses kegiatan dengan mendengarkan lambang-lambang lisan dengan sungguh-sungguh, penuh perhatian, pemahaman, apresiatif yang disertai dengan makna komunikasi yang nonverbal. Selanjutnya, ada 8 tujuan menyimak. Yang pertama, menyimak untuk belajar. Maksudnya agar kita memperoleh pengetahuan dari ujaran yang disampaikan oleh pembicara. Yang kedua, menyimak untuk menikmati. Maksudnya, menyimak dengan penekanan pada penikmatan terhadap sesuatu dari materi yang dipendengarkan, yang diucapkan atau yang disampaikan, dan yang dipagelarkan. Yang ketiga, menyimak untuk mengevaluasi. Maksudnya agar kita dapat memberikan nilai kepada sesuatu yang telah kita simak. Yang keempat, ada menyimak untuk mengapresiasi. Maksudnya agar kita dapat memberikan apresiasi, menikmati dan menghargai sesuatu yang telah kita simak. Yang kelima, menyimak untuk
Mengomunikasikan ide, maksudnya agar kita dapat mengomunikasikan ide-ide atau gagasan-gagasan ataupun perasaan-perasaan kepada orang lain secara lancar dan tepat. Yang keenam, menyimak untuk membedakan bunyi. Maksudnya agar kita dapat membedakan bunyi secara tepat, baik itu bunyi membedakan arti ataupun bunyi yang tidak membedakan arti. Yang ketujuh, menyimak untuk memecahkan masalah. Dan yang terakhir, 8, menyimak untuk meyakinkan diri kita sendiri bahwa meyakinkan diri kita sendiri terhadap sesuatu atau pendapat yang selama ini kita ragukan. Baik, selanjutnya ada proses menyimak. Ada 5 proses menyimak. Yang pertama, tahap mendengar. Kita akan baru mendengarkan segala sesuatu dari isi yang disampaikan oleh pembicara. Yang kedua, tahap memahami. Setelah penyimak mendengar, penyimak akan mulai memahami isi dari pembicara tersebut. Yang ketiga, tahap menafsirkan. Setelah penyimak mendengarkan dan memahami, ia tidak akan puas jika ia hanya mendengar dan memahami. Ia akan merasakan kemauan untuk menafsirkan isi dari pembicara tersebut. Yang keempat, tahap menilai. Setelah penyimak mendengar, memahami, dan menafsirkan, ia akan memberikan nilai dari isi atau ide atau pendapat dari pembicara tersebut, baik itu dalam sisi keunggulan atau kelemahan. Yang terakhir, tahap menanggapi. Setelah penyimak mendengar, memahami, menafsirkan, dan menilai, ia akan menyambut, mencamkan, dan menyerap serta menerima gagasan atau ide dari isi yang disampaikan oleh pembicara tersebut. Baik, selanjutnya kita akan mempelajari aspek yang kedua, yaitu keterampilan membaca. Pengertian keterampilan membaca. Membaca adalah suatu proses yang dilakukan atau dipergunakan oleh pembaca yang hendak disampaikan oleh penulis dalam media kata-kata atau tulisan. Kemudian, membaca mempunyai 5 tujuan. Yang pertama, membaca untuk menemukan atau mengetahui penemuan yang dilakukan oleh seorang tokoh atau penemu. Yang kedua, membaca untuk mengetahui atau menemukan apa yang terjadi di bagian cerita. Ketiga, membaca untuk mengetahui atau menemukan mengapa tokoh tersebut merasakan. Keempat, membaca untuk mengetahui atau menemukan suatu hal yang tidak bisa atau tidak wajar yang dilakukan oleh seorang tokoh. Yang kelima, membaca untuk mengetahui bagaimana caranya tokoh tersebut berubah. Selanjutnya, ada 10 jenis-jenis membaca. Yang pertama, membaca nyaring. Membaca nyaring adalah suatu proses mengomunikasikan bacaan kepada orang lain dengan nyaring yang bertujuan agar pendengar dan pembaca merasakan atau dapat memahami, menyerap isi dari bacaan tersebut. Yang kedua, membaca dalam hati, yaitu membaca tanpa suara yang bertujuan agar pembaca berkonsentrasi fisik dan mental, mampu memahami, menghayati, menyerap isi dari bacaan
teks tersebut. Yang ketiga, membaca ekstensif. Membaca ekstensif yaitu membaca dengan objek sebanyak mungkin teks dalam satu waktu yang singkat. Yang keempat, membaca intensif yaitu membaca dengan sesama. Yang kelima, membaca teliti yaitu membaca dengan detail, memahami apa yang terdapat dalam isi teks tersebut. Yang keenam, membaca pemahaman. Membaca pemahaman adalah membaca yang bertujuan untuk memahami standar-standar atau norma-norma kesusastraan, drama tulisan, dan pola fiksi. Yang ketujuh, membaca kritis, yaitu membaca dengan bijaksana, penuh tenggang hati, mendalam, evaluatif, analisis, serta tidak mencari kesalahan. Kedelapan, membaca ide, yaitu membaca dengan mencari sebuah jawaban atau pertanyaan. Kesembilan, membaca bahasa asing, yaitu membaca yang bertujuan untuk memperbesar daya atau mengembangkan kosakata. Kesepuluh, membaca sastra, yaitu membaca yang bertujuan untuk kepentingan ekspresiasi, studi atau pengkajian suatu karya sastra. Oke, selanjutnya aspek yang ketiga yaitu keterampilan berbicara. Berbicara adalah suatu keterampilan berbahasa ragam lisan yang bersifat produktif. Ada 3 jenis situasi dalam berbicara, yaitu interaktif, semi-interaktif, dan non-interaktif. Interaktif itu contohnya berbicara tatap muka, terus berbicara lewat telepon itu juga termasuk interaktif. Kemudian semi-interaktif itu contohnya berbicara dalam berpidato atau menyampaikan berita secara langsung. Meski audiens atau pendengar tidak bisa interupsi, namun pembicara akan melihat reaksi pendengar itu dengan ekspresi wajah mereka dan bahasa tubuh mereka. Kemudian non-interaktif itu sama berpidato namun tidak secara langsung. Nah, kemudian ada tujuan berbicara, tujuan utamanya itu untuk komunikasi. Komunikasi itu pengiriman atau penerimaan pesan yang akan kita sampaikan kepada orang lain dengan maksud agar pesan tersebut mudah dipahami. Kemudian ada permasalahan-permasalahan dalam berbicara, itu kurangnya kepercayaan diri, kurangnya pengetahuan, kurangnya penguasaan materi atau topik, kurangnya penyampaian, kurangnya penampilan, dan kurangnya diksi atau penggunaan bahasa verbal. Kemudian yang terakhir ada aspek keterampilan menulis. Menulis adalah keterampilan produktif yang berupa tulisan. Menulis bukanlah hanya sekedar menyalin sebuah kata-kata, namun menulis itu dapat mengembangkan dan menuangkan pikiran-pikiran dalam suatu struktur tulisan yang berupa teratur. Kemudian tujuan menulis. Tujuan menulis itu untuk memberikan informasi. Informasi itu bisa lewat wartawan di koran, majalah, tabloid, dan media cetak lainnya. Kemudian menulis untuk meyakinkan pembaca. Contohnya ada seorang pembaca di koran itu tentang anak yatim yang terlantar. Nah, pasti pembaca itu hatinya akan tergoyak untuk memberikan bantuan ke anak tersebut. Nah,
Penulis itu berarti mampu meyakinkan pembaca. Kemudian, menulis untuk sarana pendidikan. Jelas, menulis itu untuk sarana pendidikan karena dengan menulis, siswa bisa menyatat di buku, bisa merangkum, bisa menyatat, dan lain sebagainya. Oke, itulah presentasi saya. Jika ada salah kata atau ucapan, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.